Oke, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Gua mau ngejelasin ke teman-teman semua, gua mau bahas apa topik pada kesempatan di video gue kali ini. Gua bakal bahas tentang Derby Jawa Timur. Ya, mungkin teman-teman udah dengar semuanya tentang apa itu Derby Jawa Timur dan apa yang viral pada saat ini dan apa yang sedang trending di hari ini gitu. Sebelum gua bahas tentang Derby Jawa Timur, gua mau jelasin sedikit tentang apa itu Derby Jawa Timur dan apa sih football Indonesia gitu kan. Nah, mungkin teman-teman dari beberapa subscriber gua itu kurang paham dengan berita trending yang bakal gua bahas kali ini. Gua bakal kulik sedikit supaya teman-teman subscriber gua yang memang dunianya nggak di sepak bola gitu, paham dengan apa yang mau gua bahas. Arema FC melawan Persebaya. Arema Football Club Indonesia atau sering kita sebut dengan Arema FC itu klub bola yang berasal dari Malang, Jawa Timur yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia, liga yang satu-satunya dibilang liga nomor 1 yang bergengsi di Indonesia. Arema juga disebut dengan Singoedan. Arema ini didirikan pada tanggal 11 Agustus 1987. Arema Malang ini dimanajeri oleh Eduardo Almeida. Presiden dari Arema Malang ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu, itu salah satu selebgram dan pengusaha sukses Juragan 99, Gilang Widya Pramara, dan pelatih Zafir Roka. Dan Arema Malang ini punya stadion yang namanya Stadion Kanjuruhan. Lawan derby Arema Malang ini yaitu Persebaya atau Persatuan Sepak Bola Surabaya gitu ya. Persebaya ini adalah salah satu klub sepak bola juga yang berasal dari Jawa Timur, yakni di kota Surabaya. Dan mereka berdua nih, Arema dan Persebaya ini sama-sama bermain di liga yang paling bergengsi atau liga yang nomor 1 di Indonesia, itu Liga 1 Indonesia. Dan Persebaya ini didirikan pada tahun 1927 pada tanggal 18 Juni, artinya agak jauh dari Arema Malang. Persebaya ini dipresideni oleh Azrul Ananda, kemudian pelatih dari Persebaya adalah Haji Santoso dan dimanajeri oleh Yahya Hasan Al-Katiri. Dan gue di sini nggak mau bahas tentang sejarah dari dua klub sepak bola tersebut, melainkan gue mau bahas tentang supporter yang gemerlap mata, yang fanatik, dan yang fanatik itu bodoh, idiot, dan tolol menurut gue gitu. Masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu Derby Jawa Timur yang sama-sama di satu provinsi memperebutkan gelar siapa yang paling epik, siapa yang paling bagus di Jawa Timur antara Arema Malang atau Persebaya. Rivalitas di antaranya itu memang menjadi sebuah ajang yang harus dipertontonkan yang merupakan representasi dari keduanya, yakni Malang dan Surabaya. Pertandingan pertama mereka ini antara Malang dan Surabaya itu terjadi pada tanggal 29 Agustus tahun 1992. Dulu dikenalnya dengan Arema Malang sebelum dia dilebur jadi Arema FC. Kita ungkap sedikit tentang pertemuan dua derby ini. Kenapa kok disebut derby? Karena kita sama-sama tahu yang namanya sudah derby ini biasanya ada satu peristiwa penting sejarah, kemudian perlawanan yang sangat sengit. Biasanya juga terjadinya itu benar-benar kayak yang supporternya sama-sama banyak, itu biasanya gitu. Atau klub bola yang sama-sama memiliki supporter yang loyalitasnya luar biasa dan diisi dengan pemain-pemain yang luar biasa juga, dilatih oleh pelatih yang profesional, bahkan mungkin salah satu klub kebanggaan di provinsi tersebut atau di benua tersebut gitu kan. Kalau kita dengar El Clasico istilahnya dengan Madrid dan Barcelona, dan di sini derbynya Jawa Timuran itu Persebaya melawan Arema Malang. Pertemuan pertama antara Arema Malang melawan Persebaya itu pada tanggal 29 Februari 1992 dan dimenangkan oleh Arema Malang dengan skor akhir 2-0. 28 Desember 2012 lagi-lagi dimenangkan oleh Arema FC dengan skor 1-0. Tanggal 2 Juni 2013 dengan skor Arema 2 dan Persebaya 1. Selanjutnya Arema FC melawan Persebaya dengan skor 2-2. Itu tanggal 6 November 2021, baru kemarin ya, itu 2-2. Artinya dari tahun 92 itu Arema melawan Persebaya, Persebaya itu nggak pernah menang lawan Arema.
Lu bayangin aja, dari tahun 92 nih Persebaya nggak pernah menang lawan Arema Malang nih. Mereka ambisiusnya itu sangat tinggi gitu. Keinginan mereka untuk menang itu tinggi banget. Dan akhirnya pertemuan kemarin dimenangkan oleh Persebaya. Dari menangnya Persebaya inilah dimulai kericuhan-kericuhan, korban banyak nyawa yang meninggal di stadion Arema Malang tersebut. Ada yang mengatakan ceritanya itu sangat-sangat memilukan, sangat pilu. Kenapa kok bisa seperti ini gitu? Padahal kita sama-sama warga Jawa Timur gitu loh. Kita sama-sama supporter. Korban yang meninggal di pertandingan derby Jawa Timur ini itu kurang lebih 123 terakhir yang gua baca. Bahkan tadi gua baca lagi dari sumber ada yang nyampe 180-an. Dan mungkin nanti bakal tambah lagi korban yang meninggal itu berapa. Gua mau ngucapin turut berduka dan berbelasungkawa atas meninggalnya korban-korban yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Kita mulai pembahasannya dari pertama kali kick off. Kick off babak pertama dimulai itu berlangsung adem, tenang, dan euforia seluruh penonton di tribun itu benar-benar kayak ya you know lah, kalau udah El Clasico atau derby atau sama-sama kelas besar, partai besar itu pasti full biasanya gitu kan. Seluruh tribun dari utara, selatan, barat itu pasti terisi oleh supporter gitu. Babak pertama itu selesai, itu ada sedikit kericuhan di tribun 12 dan 13, namun itu berhasil dievakuasi oleh petugas, artinya berhasil dilerai oleh petugas. Kericuhan sedikit lah gitu, wajar lah gitu. Mungkin ada emosi antara bocil satu dan bocil satunya, atau kubu A sama kubu B, supporter Arema Malang dan supporter Persebaya, tapi itu berhasil dilerai oleh petugas. Selanjutnya kita masuk ke kick off babak kedua. Kick off babak kedua dimulai itu lagi-lagi Persebaya berhasil mencetak golnya ke kandangnya si Arema Malang. Nah, disitulah mulai terjadi sebuah kayak supporter Arema Malang ini, apalagi mereka tuan rumah gitu ya, makin greget gitu kan. Makin berisik, makin euforianya makin besar. Disitulah terlihat seluruh pemain Arema Malang itu melakukan penyerangan dan tampil lebih garang. Semakin mereka melakukan penyerangan, semakin garang mereka menyerang, semakin keras juga supporter Arema Malang melakukan jeritan-jeritan semangat dan sportivitasnya. Namun, ketika mereka semakin garang, semakin menyerang, tidak ada gol yang tercipta yang dilahirkan dari Arema Malang ke gawang Persebaya. Nah, sampai babak terakhir itu diserang nih, Persebaya bener-bener dibuat ketar-ketir lah. Pokoknya sama Arema itu bener-bener diserang babak bunyuk habis-habisan lah. Cuman itu bener-bener miss. Nah, sampai peluit terakhir dibunyikan oleh sang wasit, tandanya permainan telah selesai. Disitulah dimulai awal terjadi kericuhan. Pertama peluit itu selesai dibunyikan, yang dilakukan oleh pelatih dan manajernya itu kayak gestur gimmicknya itu mendekati tribun atau supporter Arema Malang, dan mereka mungkin mengutarakan hati dan perasaannya gitu kan ke seluruh supporter Arema Malang, masyarakat, warga arek-arek Malang gitu kan. Saya minta maaf, intinya gitulah. Pelatih dan manajernya ini memberikan gestur bahwasanya saya minta maaf telah gagal atau tidak bisa memenangkan pertandingan ini. Profesional dan dewasa menurut gua. Ya bagus, itu nggak ada masalah. Cuman di tengah-tengah mereka ini meminta maaf, ada satu yang memulai kericuhan ini, yakni supporter dari Arema Malang itu masuk ke tengah lapangan. Gue nggak tahu tujuannya apa, gue nggak tahu motivasinya apa. Yang pasti dia menemui Sergio Silva dan Maringa. Nah, mungkin dia memberikan motivasi atau kritik kepada pemain Arema Malang, gue kurang paham. Yang pasti dia menemui untuk mengekspresikan kekecewaannya, atau bahkan dia justru memberikan kritik yang bagus untuk pemainnya supaya tidak drop untuk pertandingan selanjutnya. Kita nggak tahu.
Cuman dari ribuan atau bahkan jutaan penonton di situ melihat kelakuan dia ini yang berani dan bisa maksa masuk ke tengah lapangan, yang lain juga pengen ikut-ikutan gitu kan. Ikut-ikutan, ya kecewa gitulah. Yang tadi gue jelasin di awal, dari tahun 1992 dia orang ini tidak terkalahkan gitu loh. Kenapa pas lu yang main pas kalah gitu? Pas gue yang nonton lagi kan, situ mulai terjadi banyak kericuhan, diikuti dengan lempar-lemparan entah botol minuman, intimidasi dari supporter. Ada yang melempar pemainnya dengan mungkin rasa kekecewaan mereka. Nah, di situ juga para petugas langsung suruh pemain ditarik mundur untuk masuk ke ruang ganti menyelamatkan para pemain gitu kan. Namun di sela-sela pemain sudah masuk itu banyak juga supporter yang turun ke lapangan untuk masuk ke lapangan. Jadi pemain yang udah dimasukin ke kamar ganti, udah diselamatin sama petugas, di situ supporter malah turun ribuan untuk turun ke lapangan meluapkan kekecewaan mereka gitu kan. Disitulah mulai terjadi kericuhan yang amat luar biasa lor. Betul, ada petugas yang sadis dengan cara memukul dan melempari, bahkan dia menggunakan tongkat gitu kan. Sisi yang lain, itu juga ada supporter yang memukuli petugas dengan cara yang sangat kejam juga gitu. Artinya kayak bener-bener perang lah antara petugas dan supporter gitu. Itu kayak udah hal yang lumrah lah di Indonesia gitu kan. Kalau dibanding-bandingin mah memang kalau tuh supporter turun semua bakal rata mungkin petugasnya gitu kan. Cuman kan memang menangnya petugas mereka dipersenjatai dan supporter memang benar-benar nggak ada senjata apa-apa gitu kan. Yang petugas memaksa untuk damai, yang supporter itu meluapkan kekecewaan mereka gitu kan. Nah, mungkin terjadi pemanasan ini karena dari perlakuan si petugas. Tapi di balik perlakuan petugas, supporternya juga harus tahu diri dong. Harus terima kekalahan, seharusnya gitu. Kalau supporter nggak ada yang bertingkah anarkis, mungkin pun petugas tidak akan bertingkah anarkis gitu kan. Karena di sini ada berita, banyak banget berita, peraturan FIFA itu tidak mewajibkan petugas untuk melemparkan gas air mata gitu kan. Karena terjadi juga di sini nih. Terjadi petugas melempari atau melontarkan gas air mata ke para supporter yang turun ke lapangan untuk mengusir para supporter yang anarkis tersebut gitu. Jadi artinya ini antara supporter dan aparat ini silih berganti melakukan serangan-serangan gitu kan. Itu ada gas air mata yang ditembakkan langsung ke tribun. Nah, sedangkan di tribun itu kan nggak semua supporter di situ bodoh, nggak semua supporter di situ konyol, dan nggak semua supporter di situ berani melakukan hal-hal anarkis seperti itu. Misalkan contoh di situ ada anak-anak, ada ibu-ibu. Nah, ada perempuan yang nggak tahu apa-apa di situ, cuma pengen nonton sepak bola, mencintai bola Indonesia gitu kan. Tahu-tahu ada gas air mata, siapa dong yang nggak panik gitu kan. Otomatis di tribun tersebut benar merasakan kepanikan karena kalau kena gas air mata itu kan perih banget gitu matanya dan sesek napasnya. Kemudian di satu sisi juga di bawah lagi bentrok melawan para petugas, banyak yang rebutan pengen keluar, dan dikabarkan mereka mau keluar itu pintunya nggak dibuka. Entah itu nggak dibuka atau memang belum terbuka atau memang yang jaga pintunya juga panik entah kemana gitu. Maybe kita nggak tahu. Ya pasti itu ada videonya mereka berebutan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Lu bayangin aja dari ribuan cuma ada pintu satu yang buka dan mereka lewat situ semua. Dan di situ juga katanya dilontarkan gas air mata. Disitulah mulai bermunculan pada korban-korban yang panik. Para korban-korban yang kehabisan nafasnya mungkin gitu kan, yang berdesakan, pengen keluar duluan menyelamatkan diri masing-masing gitu. Mereka pasrah dan ada yang pingsan, ada yang meninggal di tempat gitu kan, karena dikabarkan itu kurang lebih puluhan yang meninggal di Stadion Kanjuruhan dan lainnya itu dikabarkan meninggal di rumah sakit ya. Iku rek sing meninggal ya Allah, sakno ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Hitung mangawannya, mang jam
Jam 30. ini tadi 30. Mang. Sing mang belum ketambahan iki sak menokean ya Allah. Iya sing di RSUD belum ya. Ya Allah iku teng geletak rek. Iku sing iko teng geletak rek durung sing nek jero, durung sing nek nyoba rek ya Allah rek. Iku rek. Astagfirullahaladzim aku ndredeg sampean. Aku Tahu. Tapi kenapa sih setiap kita bermain bola harus ada korban yang seperti ini? Menelan nyawa banyak banget gitu loh. Jadi intinya kejadian ini sangat-sangat menyita perhatian banyak publik di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur. Jadi dari sekarang kita bisa simpulkan lu ngapain sih bertingkah bodoh yang kayak gitu loh. Dan akhirnya siapa sih yang menyesal? Guys, air mata ini ya. Merem kamu ya. Siapa sih nggak mau menang kalau setiap pertandingan gitu kan? Kalau lu mau menang terus mah ya lu nggak usah ikut kompetisi gitu. Karena di sejatinya kompetisi itu pasti ada yang menang ada yang kalah gitu kan. Gue nggak menyalahkan dari klub si A, B, dan C gitu. Ataukah klub Jawa Timuran ini, Arema atau Persebaya ini. Yang gue sia-siakan adalah supporter dari mereka ini. Mereka supporternya sama-sama besar. Mungkin saling ejek dan saling mengeluarkan lantunan-lantunan tidak sopan gitu, itu yang memicu seluruh supporter dari pihak A sama pihak B itu seteru. Nah, jadi belajar bersifat dewasalah ketika kita menerima kekalahan. Toh nggak selamanya kok lu bakal menang terus, nggak selamanya juga lu bakal kalah terus gitu loh. Buktinya nih dari tahun 1992 Persebaya menginginkan kemenangan melawan Arema FC dan baru terlakoni tahun 2022. Berapa tahun? Rek, mereka nunggunya. Ini juga mainnya di kandang lu rek, di Arema Malang. Mereka menang. Salah nggak sih gitu kan? Nggak ada yang salah gitu. Konsepnya di mana mereka salah gitu? Kenapa kok sport ini nggak ada yang bisa menerima kekalahan ini? Di balik semua sisi video ini kalau ada yang salah gue minta maaf. Entah memang ada satu unsur yang menguatkan bahwasanya ini ada kecurangan mungkin. Kita nggak tahu, namanya Indonesia. Semoga tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Rest in peace buat Stadion Kanjuruhan Arema Malang. Puas maneh. Puas. Puas anjing. Hah? Adi aing leungit. Adi maneh oge. Adi maneh init. Adi aing ngewa ka aing. Geus impas kabeh. Banget si Dion. Rek nepi ka iraha anjing. Puas anjing.